Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Robbani, Prodi Informatika semester 5. NIM 2212221400084. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal yang saya pahami tentang materi yang sudah ditugaskan oleh Bapak dosen, yaitu Pak Sumantri. Adapun materinya yaitu tentang framework dan alat pengembangan semantik. Oke, sebelum masuk ke seperti apa framework dan alat pengembangan semantik tersebut, alangkah baiknya kita membahas definisi dari semantik itu sendiri. Web semantik itu yang saya di sini, pengertian dari web semantik tersebut mengacu pada praktik membangun situs web dan aplikasi yang lebih bermakna, terstruktur dan mudah dipahami oleh manusia maupun mesin seperti perayap, web atau browser. Web semantik bertujuan untuk menciptakan internet yang lebih terorganisir, di mana data dapat dihubungkan dan diinterpretasikan secara lebih efektif. Web semantik di sini ada pengertiannya lagi, yaitu web semantik adalah bagian dari visi World Wide Web Consortium atau disingkat dengan W3C, yang memungkinkan data di web dapat dipahami oleh komputer dengan cara yang lebih canggih. Web semantik menggunakan standar seperti RDF, Resource Description Framework, atau format untuk mempresentasikan data. Yang kedua, OWL, Web Ontology Language, bahasa untuk mendefinisikan ontologi, yaitu representasi formal dari pengetahuan dalam suatu domain. Yang ketiga yaitu SPARQL atau Spark Protocol and RDF Query Language, yaitu bahasa query untuk mengekstrak dan memanipulasi data dari RDF. Adapun framework, macam-macam framework untuk pengembangan web semantik. Di antaranya seperti Apache Jena, Protege. Adapun fungsi dari Apache Jena yaitu membangun aplikasi web semantik, dan fitur utamanya memungkinkan pengelola dan memanipulasi data RDF. Terus yang kedua, mendukung SPARQL untuk query, memiliki alat untuk mengelola ontologi menggunakan OWL, dan kelebihannya gratis dan open resource. Lanjut di Protege. Fungsi dari Protege adalah alat dan framework untuk membuat dan memanipulasi ontologi. Baik teman-teman, di sini fitur utamanya yang pertama mendukung OWL dan RDF. Yang kedua, plugin yang dapat disesuaikan dengan untuk memperluas fungsionalitas, dan kelebihannya yaitu dikembangkan oleh Stanford University, banyak digunakan di akademik dan industri. Oke, jadi di sini saya sudah menyertakan beberapa contoh framework yang mendukung pengembangan web semantik dengan fitur utama dan kelebihannya. Teman-teman, untuk selengkapnya teman-teman bisa explore sendiri di internet. Oke, selanjutnya manfaat dalam pengembangan web semantik. Yang pertama itu mempermudahkan interoperabilitas, yaitu aplikasi dapat bertukar data dengan cara yang lebih bermakna. Yang kedua, manfaat yang kedua, optimalisasi mesin pencari atau disingkat dengan CEO. Data yang lebih terstruktur memudahkan mesin mencari, memahami konteks situs. Dan manfaat yang ketiga, personalisasi dan rekomendasi, yaitu maksud dari manfaat ini yaitu mendukung pengembangan sistem rekomendasi yang lebih akurat. Selanjutnya, manfaat nomor 4, manajemen data kompleks. Jadi di manfaat pengembangan semantik yang keempat ini menyederhanakan pengelolaan data besar dengan relasi yang kompleks. Jadi sangat banyak untuk kelebihan ketika kita menggunakan web semantik ini teman-teman. Oke, selanjutnya
Di sini saya coba menganalogikan pada fitur Django yang framework Django dan fitur-fitur apa saja yang mendukung pada web semantik itu. Nah, fitur Django yang mendukung pada web semantik yang pertama ada ORM, Object Relational Mapping. Nah, Django ORM dapat digunakan sebagai lapisan awal untuk menghubungkan data dari basis data tradisional ke format semantik seperti RDF. Yang kedua, fitur yang kedua, integrasi dengan pustaka Python semantik. Nah, Django dapat dengan mudah diintegrasikan dengan pustaka seperti RDF-LIB, yaitu untuk memproses data RDF. Yang kedua, Already 2 untuk bekerja dengan ontologi berbasis OWL. Yang ketiga, SparkyL Wrapper untuk menjelaskan query SparkyL. Nah, jadi itu fungsi apa ya, kayak kemudahan Django dapat mengintegrasikan pustaka. Lanjut, fitur Django yang mendukung web semantik nomor 3 yaitu API dan REST Framework. Dengan Django REST Framework, pengembangan data membuat API untuk mengekspor data dalam format semantik seperti JSON, JSON, strip LD atau RDF garing XML. Yang keempat, fitur yang keempat yaitu admin panel bawaan. Admin panel Django dapat dimodifikasi untuk menyertakan editor ontologi atau alat eksplorasi RDF. Nah, di sini saya memberikan contoh arsitektur Django untuk mengembangkan semantik. Yang pertama, penggunaan Django untuk menyimpan data RDF. Model Django dapat digunakan untuk menyimpan data awal dalam format basis data relasional. Data ini kemudian diubah ke format RDF menggunakan pustaka seperti RDF-LIB. Yang kedua, endpoint SparkyL. Dengan Django, Anda dapat membuat endpoint SparkyL untuk mengeksekusi query pada dataset RDF yang di-host dalam aplikasi. Yang ketiga, penyajian data berbasis JSON strip LD. Django memungkinkan penyajinya data berbasis JSON strip LD sehingga data dapat digunakan oleh aplikasi yang lain mendukung web semantik. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan teman-teman dari beberapa materi tadi tentang framework dan alat semantik. Jadi dari segi pengembangannya, apa itu definisinya, tujuannya dan juga manfaatnya, dan di situ tadi saya sudah mencontohkan Django sebagai adapun fitur-fitur Django yang support terhadap web semantik. Dan saya sudah mencontohkan beberapa contoh arsitektur Django untuk mengembangkan web semantik. Ya, itu saja beberapa pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.